Pernah nggak mendengarkan ungkapan ini ketika sedang mendengarkan musik? Ketika seseorang sedang senang, maka kita mendengarkan musiknya atau nadanya. Ketika kita sedang sedih, kita akan mendengarkan liriknya. Oke guys, saya Andreas dan saya adalah seorang psikiater. Hari ini saya akan mau mencoba untuk membedah lagu. Sebagai catatan, saya bukan ahli musik dan saya juga bukan ahli bedah. Saya akan mengambil sebuah lagu, lalu kita akan mencoba untuk mengenali apa makna di balik kata-kata tersebut. Dan untuk episode ini, kita bakal bahas tentang sebuah lagu yang cukup terkenal, yaitu lagunya seperti ini. Kayaknya bukan yang itu deh lagunya. Ya, tapi mirip-mirip itu lah ya kira-kira. Nah, kita akan bahas tentang sebuah lagu berjudul 6 dari Linkin Park yang merupakan lagu yang ada di album Meteora di tahun 2003. Mungkin buat teman-teman yang pas masa-masa itu lagi galau-galaunya, kita tahu dong bahwa lagu ini powerful banget, semangat banget. Tapi tahu nggak bahwa lagu ini ternyata memiliki makna yang mendalam banget. Oke, kita bahas liriknya satu persatu ya. Aku lelah menjadi seperti yang kamu inginkan. Aku merasa seperti nggak ada harapan dan merasa kayak hilang tenggelam. Lagu ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang berharap sesuatu dari kita dan kita merasa nggak bisa untuk memenuhi itu. Makanya disebutkan aku lelah menjadi seperti yang kamu inginkan. Yang kita belum tahu adalah siapa sih yang berharap dan harapan seperti apa. Kita lihat lirik berikutnya ya. Nah guys, di bagian ini, Chester Bennington, vokalisnya mengatakan bahwa I don't know what you're expecting of me. Aku nggak tahu apa yang kamu harapkan dariku. Dan di lirik berikutnya, kayaknya kita bisa melihat bahwa ekspektasi ini munculnya bukan dari pasangan, melainkan dari keluarga atau orang tua. Aku merasa ditekan bahwa aku harus mengikuti langkah kamu atau apa yang kamu lakukan. Jadi ini menggambarkan seolah-olah dia bukan yang nggak mencoba, dia mencoba untuk melakukan sesuatu. Dia mencoba untuk mungkin mengimpress orang tuanya, mencoba untuk membuktikan sesuatu. Tapi dikatakan bahwa another mistake to you. Apapun yang dilakukan seolah itu salah terus. Nah di sini saya melihat bahwa ini adalah gimana usaha seorang anak yang dia tuh ada banyak pressure dari orang tuanya dan dia mencoba untuk memenuhi tersebut. Tetapi apapun yang dilakukan seolah-olah nggak pernah cukup, selalu disalahkan lagi dan lagi. Orang tua siapa yang seperti itu? Orang tua aku merasa mati rasa, merasa baal, dan aku nggak bisa merasakan hadirmu di situ. Seolah-olah kalau ini kan biasanya aku nggak merasakan hadirmu itu ngomongin tentang cinta ya. Kalau di sini dia bicarakan tentang kehilangan atau ketiadaan sosok orang tua. Yang diharapkan orang tua ini bisa jadi sosok yang bisa melindungi, bisa membimbing. Dia mengatakan seolah-olah aku nggak bisa merasakan ada hadirmu di situ. Kalau istilah sekarang sih ya kayak fatherless figure. Nah guys, dan ini pun sesuai juga dengan latar belakangnya Chester. Berapa kali Chester mengatakan dalam interview bahwa dia mengalami masa kecil yang sulit. Orang tuanya bercerai dan dia menjadi korban abusive, sehingga dia merasa bahwa masa kecilnya itu nggak menyenangkan, penuh dengan trauma. Kalimat berikutnya mengatakan bahwa become so tired, so much more aware. Ini agak kontradiktif ya. Di satu sisi, become so tired, sangat lelah rasanya. Tapi, so much more aware. Jadi, aware itu kondisi kan seorang kayak sangat sadar, sangat waspada. Jadi, bayangin, lo kondisinya capek, tapi lo nggak bisa istirahat. Lo terus-terusan kayak waspada terus. Artinya, kira-kira gini. Aku sekarang nih menjadi seperti ini. Nah, yang aku pengen kan adalah be more like me, untuk menjadi diriku sendiri dan enggak jadi seperti kamu. Jadi di sini kita melihat bahwa dia memiliki sosok orang tua, memiliki sosok yang ada gitu dalam bayangan dia, tapi dia mengatakan bahwa aku tuh nggak mau menjadi seperti itu. Aku mau menjadi diriku sendiri. Nah, lirik berikut ini menggambarkan tentang gimana sosok yang kita anggap ya orang tua ini kayak mencekik atau mengekang dirinya.
happy. Jadi ini ada ekspektasi, ya. Dia punya ekspektasi tentang anaknya. Anaknya tuh harus jadi seperti gini. Kita bilang kayak, oke, lu ngarepin gue jadi seperti ini hancur di depan matanya. Dan kalau kita gabungkan dengan kalimat sebelumnya ya, semakin orang tua mencoba untuk mengekang anaknya, memegang terlalu erat, dan takut kehilangan kendali, yang ada malah anak tersebut bakal menjadi hancur. Waktu gue melihat lirik ini, gue melihat bahwa ini gue punya bayangan orang tua adalah sosok yang narcissistic figure. Jadi, sosok yang dia merasa paling benar, merasa harus diakui, merasa harus hebat, dan dia jadi mau membentuk anaknya untuk menjadi seperti itu juga. Tapi anak ini nggak mau untuk jadi seperti gitu. Anak ini pun punya keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Yang terjadi adalah akhirnya terjadi pertentangan tersebut, terjadi konflik akhirnya. Nah guys, bagian terakhir ini bagi gue adalah bagian yang paling keren, dan waktu gue menyadari artinya, gue merinding. Tuh, aku tahu bahwa aku mungkin akan gagal juga. Nah, dia ngomongin bahwa oke, orang tuanya ini mungkin dianggap bahwa sosok yang gagal menjadi orang tua. Dan dia bilang bahwa, ya aku tahu bahwa kalau aku jadi itu, aku pun mungkin akan gagal juga. Tapi kalimat berikutnya yang bikin gue tuh bener merinding banget ya. But I know you were just like me with someone disappointed in you. Aku tahu kamu pun seperti aku, dan ada seseorang yang sebelumnya kecewa sama kamu. Ini banyak terjadi. Trauma yang diberikan orang tua kepada anaknya, kita bisa melihatnya bahwa sebenarnya orang tua ini pun mungkin mengalami trauma yang sama dari orang tuanya lagi. Dan orang tuanya mengalami dari orang tuanya lagi, dan seterusnya. Artinya, saya melihat bahwa dalam lagu ini, ya Chester ada menggambarkan dia merasa kesel, kecewa, marah. Tapi di akhir, dia pun mencoba untuk memahami bahwa kamu begini pun karena kamu mungkin nggak punya pilihan, karena kamu pun dulu mengalami itu. Inilah kenapa pada generasi sekarang kita mengatakan apabila kamu pernah mengalami rasa sakit yang dilakukan oleh orang lain kepadamu, entah itu orang tua misalnya, maka tugas kamu adalah hentikan rasa sakitnya di kamu. Jangan teruskan ke orang lain. Karena kalau kita tidak menghentikan rasa sakit tersebut, itu akan jadi siklus terus-menerus. Kita akan meneruskan kepada generasi di bawah kita, generasi di bawah kita lagi, dan seterusnya. Oke guys, jadi kira-kira gitulah hasil bedah lagu kita untuk lagu 6 Linkin Park ini. Kalian ada ide nggak berikutnya kita bedah lagu apa? Kalau ada, boleh tuliskan di kolom komentar ya.